Halo semua, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya. Kali ini kita masih tetap membahas kripto, tapi tidak spesifik seperti seperti koin kemarin kan Shiba Inu. Token Shiba Inu. Kita lebih membahas tentang kasus yang pernah ada di dunia kripto, bukan untuk nakut-nakutin, tapi lebih ke kita bisa belajar dari kasus tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman nanti ya, supaya channel ini bisa terus berkembang, bisa terus tumbuh, dan bisa memberikan informasi yang baik. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama itu kasusnya Tether ya, Tether dengan USDT-nya. Jadi Tether ini dipercaya oleh salah satu exchange, itu saya lupa. Nanti saya kasih taruh linknya di link beritanya di kolom deskripsi. Bahwa diduga Tether ini tidak mensetarakan USDT. Kan gini, USDT itu kan sebenarnya stable coin ya. Stable coin itu harus disetarakan. Contoh. Kalau kita transaksi di toko kripto itu ada namanya BIDR. BIDR ini itu satu BIDR disetarakan dengan 1 rupiah. Jadi disebutnya stable coin, begitu pula dengan USDT, jadi dengan dolar juga. Nah, si Tether ini dipercaya tidak, atau kurang tepat mungkin ya, kurang tepat mensetarakannya. Kasus ini udah selesai. Dengan ujungnya itu si Tether itu membayar sekitar 18 juta US dollar. Tapi sebenarnya dengan membayar denda itu saya agak jadi gimana gitu, karena secara tidak langsung terbukti gitu bahwa memang mereka tidak, atau kurang tepat lah yang mungkin mensetarakannya. Ini bukan untuk nakut-nakutin, justru ini untuk kita belajar bahwa jangan panik, jangan takut kalau kita tahu ada kasus itu Tether, ya udah gitu. Maksudnya kan masih banyak juga stable coin yang lain, ada BUSD, USDC, terus juga ada mungkin bisa pakai BIDR untuk beberapa token ataupun koin kan, bisa pakai itu juga. Ya udah gitu, masih banyak alternatif. Jangan sampai kita panik lalu kita harga lagi floating, misalkan kita lagi trading lagi floating, lagi di belum sampai waktunya kita CL udah CL gitu kan, gara-gara kayak begini kan. Pasti banyak juga tuh sebenarnya teman-teman yang baru mulai trading, dia udah pasang stop loss di bawah, harga masih segini nih, ini stop lossnya, nemu berita begitu langsung di cut loss karena berpikir itu stable coin dan berbahaya. Ya slow aja gitu, maksudnya tenang aja, nggak usah terlalu dipikirin karena masih banyak juga stable coin yang lain. Nah itu saran dari saya. Kedua, kasusnya Binance. Jadi sempat heboh kemarin kan, Binance nggak ada kantor. Sebenarnya ada sih gitu. Yang saya baca ya, nanti linknya juga tetap ada di kolom deskripsi, itu di Cayman Island. Jadi Cayman Island itu sebuah tempat atau sebuah wilayah di mana kita memang bisa menghindari pajak dan itu dilegalkan. Menurut seorang pengacara terkenal lah, namanya tuh siapa ya, Jeremy Hogan gitu atau siapa, intinya dia tuh pernah menganalisa kasusnya XRP dengan SEC atau Security Exchange and Commission. Jadi pendapat itu sangat didengar. Menurut Jeremy Hogan ini, Binance itu sebuah perusahaan yang bagus, yang jelas, bisnisnya juga legal. Yang jadi masalahnya di sisi operasionalnya aja. Jadi memang menurut si Jeremy Hogan ini, Binance berpotensi untuk bermasalah secara hukum dengan SEC, Security Exchange and Commission itu tadi. Lalu berdampak nggak untuk kita yang ada di Indonesia? Menurut saya sampai sejauh ini sih mungkin saya nggak bisa bilang 0% sih, tapi mungkin 5-10% tidak berdampak lah gitu. Maksudnya ya 90% tidak berdampak lah, 95% ya. Karena ya itu kan masalahnya Binance sebenarnya ya, kalau menurut berita yang saya baca dan juga pendapat saya, Binance itu banyak digunakan oleh warga Amerika, tetapi Binance tidak punya kantor di Amerika, sehingga Amerika kehilangan potensi pajak, kehilangan potensi pemasukan. Itu yang bikin mereka meradang gitu dalam bahasanya, jadi mereka kehilangan potensi pemasukan. Sedangkan di Indonesia memang Binance tidak beroperasi, justru Binance punya misalnya punya
sampingan, punya kaki tangan lain dari toko kripto. Maksudnya ya itu kan salah satu kayak kakak adik lah ya, kayak investornya juga. Dan toko kripto menggunakan Binance Cloud. Jadi kita nggak ada masalah selama kalau saya pribadi ya, jangan ngomong selama deh. Kalau saya pribadi ya, saya menggunakan toko kripto memang untuk dana-dana yang cukup agak besar, untuk invest yang agak besar gitu. Di situ kenapa? Sebabnya karena saya ketika ada masalah tahu harus kemana, tahu harus mengejar siapa, dan tahu harus minta tolong kepada siapa. Saya tidak lagi mempromosikan toko kripto, maksudnya kan ada banyak exchange lain di Indonesia yang yang mengikuti aturan-aturannya, kayak Indodax ada Pintu juga. Ya teman-teman bisa cari, menurut saya pakai itu aja gitu kan. Kalau mau pakai fitur Binance ya tinggal ada toko kripto kan gitu, kecuali yang fiturnya ya, kalau spotnya kan bisa. Kalau saya pribadi juga saya nggak ada staking, jadi saya sih slow aja gitu tentang itu, masalah itu. Kalau ada apa-apa saya tahu harus kemana. Jadi jangan langsung panik, jangan langsung menebar ketakutan. Memang kripto ini punya potensi, tapi dalam waktu agak lama ya. Kalau sekarang masih banyak jegalannya, masih banyak aja berita-berita jeleknya. Itu juga mungkin salah satunya supaya harganya turun dulu, lalu mereka yang punya uang serok banyak gitu kan. Ini mungkin segala kemungkinan tetap ada. Sekali lagi saya katakan dari video awal bahwa kalau kita mau trading ataupun kita mau diinvestkan, ya riset dulu lah koinnya, riset dulu lah tokennya. Kemudian juga kalau ada berita jangan langsung panik, cari dulu lah referensi lainnya di media-media lainnya. Kemudian gunakan sedikit pemikiran kita, nalar kita, jangan langsung telan mentah-mentah. Kayak kemarin sempat Belanda ingin menolak kripto ya kalau nggak salah, saya lupa deh. Tapi ternyata itu cuma sebuah usulan dari anggota parlemennya atau apanya gitulah. Tapi intinya bukan keputusan final untuk menolak kripto itu sendiri. Oke? Mungkin itu aja dari saya. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua bahwa ya investasi bentuknya apapun selalu ada resiko yang menyertai, baik itu investasi saham, reksadana, bahkan reksadana juga kita, kalau nggak salah ya, dulu saya pernah buka salah satu di Bukareksa dan juga Bibit. Itu kalau nggak salah, saya lupa namanya. Itu pertama kali saya belajar, saya ditanya secara tidak langsung sih sama aplikasi itu, profil resiko saya apa. Artinya yang seaman itu juga masih ada resikonya gitu, apalagi ya kripto yang belum didukung, masih terus kemudian juga harganya volatile, harganya naik turunnya gila banget kan, kayak kita ngelihat binary option gitu. Kadang time frame 1 jam juga kayak di binary option yang 30 detik gitu kan. Kalau nggak teman-teman lihat video saya yang kemarin kan, yang Shiba Inu dia lagi pump itu kayak di binary option, maksudnya kayak yang 30 detik gitu kan, cepet banget gitu. Ya kalau yang aman-aman aja, yang sudah kita selama ini kenal dan aman aja, ditanya dulu profil resikonya, apalagi kripto gitu yang belum didukung sebenarnya secara nggak langsung. Kemudian investasi di properti juga ada, misalnya masalahnya potensi risknya ya, kayak kita ternyata beli properti dari developer yang kurang benar gitu, bilangnya tanah mereka ternyata tanah HGU, bilang udah lunas ternyata belum lunas, kemudian dijual. Jadi apapun investasinya, apapun bentuknya, memang selalu ada risiko yang menyertai. Itulah kenapa saya selalu tekankan untuk berbijaklah, kemudian riset dulu, dan pikirkan matang-matang. Oke? Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Salam saya, Restu Hadi Wijaya.